Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku. Aku taat tapi hidupku terasa berat. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, pemirsa. Ketika kita berbicara taat, betapa banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala karena dirinya tidak sabar menghadapi godaan dan ujian dalam ketaatan. Nah, Kiai Haji Abdul Syukur akan menyampaikan bagaimana caranya agar kita tetap bersabar menghadapi godaan ujian ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Abdul Syukur, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustaz Hilmi Firdausi, Ustaz Syahdan, ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, para pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu yang hadir di sini, kira-kira punya masalah atau tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Iya, muka-mukanya kelihatan memang. Alhamdulillah. Tapi kira-kira punya keyakinan enggak bahwa Allah akan menolong kita? Yakin. Alhamdulillah. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang diterimakan takdir atas diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka apa-apa yang terjadi dalam hidup ini pasti dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang-orang yang menghadapi ujian, menghadapi musibah, bahkan dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian godaannya setelah memilih jalan Allah, kok duitnya seret, proyeknya mampet, teman-temannya menjauhi. Lalu bagaimana? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkaca. Jika masalahnya adalah penyakit, siapa yang penyakitnya lebih daripada Nabiullah Ayyub alaihissalam? Jika masalahnya adalah ekonomi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diembargo. Para nabi, para rasul adalah mereka yang mendapat ujian tertinggi. Kemudian para wali dan orang-orang soleh adalah di bawahnya. Karena ngomong di bawahnya, saya turun. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah kepastian. Maka tatkala kita bersungguh-sungguh istiqomah di jalan Allah, yakin Allah akan berikan keadaan kita membaik. Hanya saja kapan kita ini mesti mengencangkan sabar kita. Ngomong sabar sih enak ya, betul kan? Sabar sih sabar, uratnya kenceng ini. Tapi ketika menghadapinya tidak gampang kan? Kadang-kadang kita tidak kuat. Begini, menggali sumur itu melewati proses, melewati tanah, melewati bebatuan, melewati pasir, melewati tanah liat, baru dapat air yang jernih. Maka kalau kita benar-benar ingin berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, diproses oleh Allah sedemikian rupa, melewati masa-masa, melewati waktu, melewati kesulitan-kesulitan. Tatkala kita sabar, baru kita akan menikmati, benar ini jalan yang aku cari. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Ketika ada seorang yang dia berada di jalan Allah, dia tinggalkan ribanya. Dia tinggalkan proyek-proyek yang tidak benarnya. Kan gampang, hari ini banyak orang bermain angka-angka. 6 itu gendutnya di bawah, tapi kadang-kadang dipindahin ke atas.
Dia tidak mau main yang seperti itu. Dia tidak mau curang, dia tidak mau menipu. Tapi kebutuhan rumah tangganya tidak bisa terbendung. Mesti ada yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Di bulan Ramadan, istrinya buat makanan. Dia bawa, dia jajakan, dia tawarkan kepada orang-orang ingin membeli makanannya. Subhanallah, gak ada yang beli, gak ada yang nanya, gak ada yang nawar. Sekarang lagi ini namanya rohana. Rombongan hanya nanya-nanya. Ada rojali, rombongan. Allahu Akbar. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, menawar pun tidak, apalagi membeli. Dia buat 80 porsi, tidak ada yang menawar, tidak ada yang membeli. Akhirnya apa? Dia keluar dari ruang itu, dia lihat ada satpam, dia bagi-bagi satpam. Lalu masih ada sisanya, dia datang ke masjid, dia serahkan kepada pengurus masjid. Menjelang berbuka puasa, dia pulang ke rumah. Istrinya senang ngelihat. Kenapa? Karena dagangannya habis. Istrinya senang, suaminya dak-dikduk. Kenapa? Tidak membawa hasil. Akhirnya apa? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi kata istrinya, tenang, sabar saja, tidak apa-apa. Malamnya pengurus masjid telepon, Pak, kami sudah rasakan makanan yang Bapak bawa. Ternyata berbeda daripada yang lainnya. Kalau begitu kami pesan selama Ramadan, kami pesan 1000 porsi setiap hari. Allahu Akbar, kami nggak punya modal. Kata yang telepon, tenang, dikirim langsung 100%, bukan lagi DP. Maka artinya apa? Kesabaran memang mesti dikuatkan. Kita ini kadang-kadang belum tahu apa yang ada di depan, sudah komen duluan. Kita belum tahu nikmat Allah apa yang akan diberikan kepada kita nggak sabaran. Maka orang yang berada di jalan Allah, ujian seberat apapun, sabar, berdoa, bangun keyakinan kepada Allah, aslaha balahum. Dalam surah Muhammad ayat 2 Allah ingatkan, orang yang menjaga walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum, keadaannya akan dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Syukur yang telah memberikan sekelumit kisah nyata. Bagaimana kita mengencangkan kesabaran kita, maka insya Allah kenikmatan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Masya Allah.